Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Serina Oktavia Salsabila. Saya Devilia Agustin. Adapun tujuan dari PLP 1 yaitu untuk mengetahui kultur SMA Bina Dharma. Pada hari ini kami akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Bina Dharma, yaitu Ibu Dr. Anda Triwinarni MPD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa yaitu Serina dan Devilia. Ya, insya Allah saya akan mencoba menjawab apa pertanyaan yang diinginkan, yaitu yang ada di SMA Bina Dharma ini. Baik Bu, saya izin mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apakah selama pembelajaran jarak jauh ini briefing masih dilaksanakan Bu? Untuk di SMA Bina Dharma ya, karena dari bulan Juli 2020 atau awal tahun pelajaran baru 2020-2021, gurunya masuk ke sekolah, guru dan juga tim manajemen sekolah semua masuk, sehingga kami dari tim manajemen setiap hari Senin jam pertama lebih kurang 30-45 menit itu kita adakan briefing guru dan karyawan. Briefing itu tujuannya untuk apa? Yaitu yang pertama ya untuk memonitor apakah Bapak Ibu guru yang nanti akan mengajar hari ini apakah semuanya sehat, masuk semua, siapa piketnya, dan kemudian kondisi-kondisi kelas seperti apa yang nanti akan kita berlakukan selama yaitu pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi tetap kita laksanakan ya, untuk memantau pelaksanaan hari ini dan evaluasi minggu yang kemarin. Seperti itu, setiap hari Senin jam 6:30, biasanya sampai jam 7 atau bahkan jam 7:15 itu selesai. Sebentar aja ya Bu, Iya. untuk mengevaluasi. Iya, jadi briefing itu kita nggak terlalu banyak karena nanti harus ada pembelajaran langsung. Itu pun kita mundurkan, harusnya jam briefing itu 45 menit itu adalah untuk kalau tidak pandemi biasanya untuk upacara. Jam pertama itu kan upacara bendera hari Senin. Makanya karena tidak upacara, kemudian kita ganti dengan briefing. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, selama pembelajaran jarak jauh ini tentunya kan sebelum pembelajaran jarak jauh kan juga udah ada aturan khusus ya Bu di SMA Bina Dharma ini. Nah, semenjak pembelajaran jarak jauh, apakah peraturan yang sudah biasa dilaksanakan tetap ditetapkan di sini Bu? Kalau aturan harusnya tetap ditegakkan, kondisi apapun ya, tetap harusnya ditegakkan. Cuma karena terhalang tadi, sehingga kan misalnya kita belajar kan kalau di sekolah itu muridnya datang 6:30 sudah mulai. Kadang-kadang 6:30 gurunya sudah memulai, muridnya baru Bu saya kesiangan dan sebagainya. Itu tetap ya, kita gurunya mulai 6:30. Hanya muridnya waktu awal itu sedikit bertambah, akhirnya baru sampai jam 7 itu biasanya anak-anak baru pada ngumpul gitu. Terus yang kedua, untuk tata tertib yang kita lakukan selain waktu ya, waktu belajar adalah untuk seragam, pakaian seragam. Kita belajar ini menggunakan seragam, sehingga kalau tahu laporan-laporan yang saya kirim ke dinas itu selalu laporannya kalau hari pramuka, hari Rabu sekarang laporannya pada pakai pramuka ya. Misalnya ini tadi guru-guru udah pada laporan pakai pramuka bajunya anak-anaknya. Dan kalau kemudian kelihatan muridnya kok itu rambutnya gondrong, ya Bu, itu udah diingatkan Bu, kita tetap mengingatkan. Cukup ya rambutnya ya, itu mau loh, itu buat laporan ke dinas. Kalau kamu nanti rambutnya ini gitu ya. Kalau perkara kan yang disorot kan cuma ke sini ke atas ya, sehingga tetap kita peraturan, cuma tidak seketat pada saat siswanya masuk. Jadi yang memang kita lihat ya paling waktu belajar, kemudian keaktifan dia. Karena itu dilihat dari tugas dan sebagainya, nanti ngumpulkan enggak akan ketahuan. Kemudian dari pakaian dan juga dari rambutnya, biasanya seperti itu yang kelihatan aja. Kalau kayak sepatu kan di rumah mungkin nggak pakai sepatu dan sebagainya, ya udah itu tadi. Berarti pakaian tetap Iya, kita tetap pantau, kita harus pakai seragam ya, sekalipun mungkin karena yang atas saja yang dilihat, mungkin atasnya pramuka, bawahnya celana pendek, nggak tahu, kecuali kalau fotonya sebadan gitu kan, baru kan Bu saya pakai ini dulu gitu. Kelihatannya sampai setengah dada ya. Iya, setengah dada. Iya. Pertanyaan selanjutnya, dari pengamatan saya, walaupun pembelajaran jarak jauh ini di SMA Bina Dharma
guru-gurunya itu tetap ngajar ya Bu di dalam kelas. Pas saya kesini saya kaget karena gurunya tetap datang sedangkan siswanya di rumah. Apa sih Bu yang menjadi alasan si guru itu tetap masuk di dalam kelas, ataukah memang aturan atau bagaimana? Yang pertama tentunya waktu itu tidak seperti itu. Waktu dari tahun pelajaran 2019-2020 yang waktu itu bulan Maret akhir ya, Maret, April, Mei, Juni ya, itu waktu itu gurunya tidak ada di dalam sekolah, tetap di rumah waktu itu, tetap memberikan pembelajaran. Kemudian seiring berjalannya waktu, kok ini pandemi ternyata agak panjang gitu ya, karena agak panjang sampai tahun ajaran baru masih sekolah belum dibuka. Makanya kemudian yayasan sepakat untuk memberikan aturan dan diberlakukan di lembaga yang ada di Yayasan Bina Dharma, SMP, SMA maupun SMK, bahwa sekarang mulai tahun ajaran baru ini guru tetap masuk untuk memberikan materi pelajaran di kelas masing-masing sesuai dengan jadwal. Jadi yang pertama aturan. Alasan yang kedua, saya sebagai kepala sekolah, karena memang masanya masih pandemi, ya saya harus merubah bagaimana, apa kesukaan kemudian guru-guru itu bisa masuk sekolah. Yang pertama saya bisa tahu, oh ternyata guru saya sehat. Kalau dia bisa datang ke sekolah, otomatis gurunya sehat ya, sehat berarti. Saya tahu guru saya sehat. Yang kedua, saya bisa memonitor. Kalau di rumah, oke, saya bisa memonitor karena waktu itu juga kita nggak pakai Wiper ya, cuma pakai Google Classroom. Itu kan kita nggak tahu apakah dia bohong atau enggak, kan saya nggak tahu persis, ya kan. Dan kalau di rumah dia mengajar, nggak seperti kalau dia sekolah, kan pasti mandi dulu, yang bersih, dandan rapi, pakai baju yang rapi, ya gitu ya. Jadi kayaknya image-nya beda, ngajar di rumah pakai daster sambil di samping ngoseng, sambil dikasih masak, ngepel dan sebagainya, dengan di sekolah. Kalau memang di sekolah itu, oh saya ke sekolah ini sebagai guru gitu ya, jadi saya harus berpakaian rapi, harus ini ya. Itu yang kedua, gurunya sehat, saya tahu aturan yang pertama tentunya. Yang kedua karena gurunya berarti sehat. Yang ketiga saya lebih mudah untuk memonitornya, lebih mudah memonitor, baik itu guru mengajarnya, siswa yang nggak masuknya, sehingga saya akan tahu di situ. Nah kemudian nanti juga bisa kita tahu bahwa kalau misalnya ini kendala-kendala juga bisa langsung kita tahu. Kalau di rumah kan saya nggak tahu. Terhalang teknologi ya Bu. Jadi kita tahu dengan ada kendala maka kan kita carikan solusi kan seperti itu. Jadi memonitornya juga lebih mudah ya Bu kalau langsung. Iya, Memang betul, teknologi itu karena tidak bisa ada. menggantikan. Iya, jadi karena sekalipun pakai kayak gitu kan, misalnya Bu saya lagi ini kok, lagi on kok, oh ya online, tapi kan nggak tahu dia online-nya ngapain, Iya. kan gitu kan. Nanti sambil ngerjain sesuatu. Iya kan gitu. Kalau di sini kan jadi fokus pikirannya, ngajar, materinya tertata gitu kan, karena ada RPP yang sudah dibuat, sehingga kan oh itu yang diajarkan sesuai dengan yang dibuat kan, seperti itu. Selanjutnya, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Bina Dharma, yaitu Ibu Supartini SPD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Hari ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai kultur SMA Bina Dharma. Bagaimana cara guru untuk mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran jarak jauh? Ya, untuk mengukur kemampuan siswa itu biasanya kan ada 3 ranah ya. Ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Kalau untuk yang kognitif itu bisa melalui soal atau menggunakan soal, misalnya pilihan ganda dan yang sebagainya. Tapi dalam jarak jauh ini kita tidak bisa mengukur secara pasti karena kita tidak tahu persis kemampuan, walaupun anak ini 10 nilainya atau 100, tapi kita nggak tahu apakah ini pintar, benar-benar pintar atau enggak gitu. Karena ya waktu mengerjakan kan kita nggak tahu apakah dia dikerjakan siapa dan lain sebagainya. Beda dengan tatap muka. Kalau tatap muka kan bisa kita sambil pilih, oh anak ini nyontek, anak ini kerja sendiri, anak ini bertanya dan lain sebagainya, itu bisa Mengamati langsung sama beda ya Bu? iya. Terus untuk yang ranah afektif dan kognitif kita tidak bisa melaksanakannya secara langsung juga karena kita tidak bisa bertatap muka. Sementara yang kognitif dan psikomotor itu kan menggunakan lembar pengamatan. Mau tidak mau kan kita harus mengobservasi. Jadi tidak bisa terlaksana dengan baik. Media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran jarak jauh? Media yang digunakan dalam
aturan khusus itu saya kira masing-masing guru mempunyai aturan tersendiri. Untuk khususnya untuk pelajaran saya, pelajaran bahasa Indonesia, kita kasih toleransi kepada anak. Kita tanyakan kendalanya apa, terlambat karena apa, mungkin mengumpulkan tugas terlambat karena apa. Jadi kita tahu persis alasan kenapa itu apa. Sekali, 2 kali, 3 kali ya kita maklumi. Nanti lebih dari 3 kali ya kita kerja sama dengan wali kelas. Nanti wali kelas sudah bisa ini baru ke bukti. Itu strategi. Jadi untuk itu ya memang kita harus teliti, harus telaten menghadapi anak-anak yang berbeda-beda sifatnya. Tapi ada ya Bu siswa yang selama pembelajaran jarak jauh ini tidak mengumpulkan tugas? Ada. Jadi ya kalau itu kan nanti kita lihat ya dari anak yang sudah mengumpulkan tugas siapa, yang belum siapa, dan nanti kan ada grup kita tanya satu persatu. Mungkin lewat grup itu kenapa mengumpulkan tugas, kendalanya apa. Nah kalau dia masih alasan yang tidak bisa masuk akal ya kita terima. Kalau tidak itu ya kita kasih batas waktu lagi, kemudian kalau nggak mengumpulkan lagi ya kita minta sampai anak itu benar-benar mengumpulkan. Karena untuk nilai dia juga kan, kalau dia tidak mengumpulkan secara otomatis nggak punya nilai. Kosong nilainya. Selanjutnya hari ini saya sudah bersama dengan salah satu siswa alumni SMA Bina Dharma angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Alisa Darmayanti. Saya alumni dari SMA Bina Dharma tahun 2020. Baik, pertanyaan pertama, selama pembelajaran jarak jauh, apa saja sih hambatan yang Alisa rasakan? Untuk hambatannya, saya merasakan ada beberapa hambatan. Yang pertama itu dari jaringan internet. Kadang-kadang internet itu kayak stabil, kadang-kadang dia ngedown. Yang kedua itu kuota. Kuota itu kadang-kadang kan kita suka belum punya uang gitu untuk membeli kuota. Jadinya tuh agak sulit di situ ya. Yang ketiga dari teknologi, dari HP ataupun laptop itu kurang memadai. Dan yang terakhir itu saat guru menjelaskan dan ternyata jaringannya ngedown, itu tuh suka terputus-putus kata-katanya dan jadi kita suka bingung apa yang gurunya terangkan. Emang sinyal itu berpengaruh banget ya sama suara, kadang suaranya jadi hilang, jadi kita nggak jelas ya apa yang diajarkan oleh guru ya. Iya, jadi susah di situnya sih. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Alisa belajar agar efektif dalam pembelajaran jarak jauh ini? Mengingat kalau belajar di rumah itu kadang suka males gitu kan. Gimana caranya agar efektif? Untuk belajar saya itu, saya selalu meringkas, mencatat apa yang gurunya terangkan, lalu saya mencari garis besarnya. Setelah itu saya searching atau mencari di internet atau buka-buka buku. Dari situ saya lihat, saya ringkas lagi, saya ulang, saya pahami apa yang gurunya terangkan. Setelah itu misal ada yang kurang saya paham, saya coba cek gurunya untuk menjelaskan ulang seperti apa, baru dari itu saya pahami kembali dan bisa untuk efektif. Berarti Alisa tuh udah biasa ya bikin ringkasan? Ya, saya udah biasa sih bikin ringkasan. Dengan bikin ringkasan kita emang jadi baca ya, jadi literasinya juga meningkat gitu ya. Jadi karena kalau mau merangkum kan harus baca dulu ya bahan materinya. Iya, dan itu jadinya kita juga bisa penambahan ilmu. Sekian pemaparan dari hasil wawancara kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih kepada SMA Bina Dharma yang sudah bersedia